Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sesi pertemuan kali ini, mari kita sama-sama buka dan awali dengan membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi pertemuan keempat ini, Ustadz sedikit mengevaluasi terkait tugas yang sudah Ustadz berikan. Masih banyak santri Ustadz, bani ataupun banat di kelas takhusus ini yang belum menyetorkan tugas videonya. Masih Ustadz tunggu setoran per pekannya, 1 judul per pekan. Kirimkan videonya lewat Japri ke nomor Ustadz. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran 6 Libu Syiri Pitah dari Hawa Nafsi bisa dibuka di halaman 18. Dan juga sebagai penambah bisa dibuka ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, Quran surat Yusuf ayat 57, dan Quran surat Al-Fajr ayat 27. Al-awwal an-nafsu qatifli intuh milhu syaba ala hubbir radai wa intabtimhu yang fadim. An-nafsu qatifli, nafsu itu bagaikan anak kecil. Intuh milhu syaba ala hubbir radai, jika kau biarkan kesenangannya menyusu sampai pemuda. Wa in tabtimhu yang fatim, dan jika engkau menyapihnya maka ia akan tersapih. Artinya, seseorang itu tabiat, akhlak, tergantung kebiasaan yang ditanamkan oleh dirinya pada dirinya. Tabiat, akhlak seseorang itu tergantung kebiasaan dirinya yang ditanamkan oleh orang tuanya. Artinya pula, seseorang baik dan buruknya itu tergantung kebiasaan yang dilakukannya. Kita biasa melakukan baik karena kita dilatih untuk selalu berbuat baik. Dan otak kita pun beranggapan apa yang kita lakukan adalah baik. Orang tua kita pun beranggapan bahwa yang diperbuatnya adalah baik. Maka secara hukum adat, hal yang dilakukan menurut adat kebiasaan tabiat masing-masing bisa dikatakan baik. Dan sebaliknya, apabila adat kebiasaan itu di luar adat kebiasaan yang biasa terjadi di lingkungan kita, dipandang buruk oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, dan bahkan dipandang buruk oleh diri kita, maka hal itu adalah hal yang buruk. Yang menjadi catatan anak-anakku, baik buruknya seseorang itu
tergantung dari kebiasaan yang ia biasakan. Oke, Ustaz ambil contoh. Bangun tidur jam 6:30. Tanya diri kita, baik buruk? Pasti jawabannya buruk. Tanya orang tua kita, bangun jam 6:30 pagi, baik buruk? Pasti jawabannya buruk. Tanya lingkungan sekitar kita, kalau kita bangun pagi jam 6:30 baik apa buruk? Pasti jawabannya buruk. Kebiasaan itu dibiasakan dan terus terbiasa, maka bakal lahirlah yang namanya akhlak buruk. Jadi akhlak ini tercipta dan terbentuk dari kebiasaan. Kalau kebiasaan kita baik, maka bakal menjadi akhlak yang baik. Apabila kebiasaan kita kebiasaan yang buruk, maka bakal terjadilah akhlak yang namanya akhlak buruk. Tuh. Di selanjutnya ini dijelaskan lagi. In tuhmilhu syaba ala hubbir radai wa in tabtimhu yang fatim. Ini adalah sebuah proses, di mana prosesnya itu proses perubahan. Artinya apa? Seseorang yang berbuat jahat, seseorang yang berbuat buruk, bagaimana kita bisa berubah dari keburukan menjadi kebaikan? Nah, ini sebuah proses. Prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana bisa mengendalikan nafsu kita, bagaimana bisa kita mengurus keinginan, hasrat, dan kemauan kita menjadi sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri, untuk keluarga kita. Ini proses. Nah, maka di sini Ustadz berpesan, jangan mengikuti nafsu, jangan mengikuti keinginan, jangan mengikuti kemauan, tetapi ikutilah apa yang menjadi pedoman dalam hidup ini. Jadi ikuti pedoman, jangan mengikuti keinginan. Ikuti wahyu, jangan mengikuti hawahu. Asani, kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid jasad. Berapa banyak kenikmatan yang disenangi oleh seseorang justru menjadi pembunuhnya, karena tidak tahu bahwa racun juga terdapat pada lemak. Artinya apa, anakku? Kita jangan terprovokasi, terperdaya oleh kenikmatan yang sesaat. Wah ini baik, wah itu baik, wah ini senang, wah ini meyakinkan, wah ini menjanjikan. Jangan terpengaruh dengan hal itu. Kenapa? Karena tidak setiap apa yang kita lihat baik akan berbuah baik. Apa yang kita perbuat, ya ini nikmat, akan berbuah sehat. Wah ini menakjubkan, pasti menyenangkan. Tidak akan selalu seperti itu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena apa jawabannya? Anna summa fiddasam. Racun itu terkadang ada di dalam lemak. Gitu. Jadi tidak bisa setiap hal yang baik itu baik. Tidak bisa setiap hal yang menyenangkan baik. Tidak bisa setiap hal yang dipandang nikmat baik. Tidak bisa. Tidak selalu, maksud dosa, tidak selalu seperti itu. Tetapi yang baik itu seperti apa? Yang baik itu kalau makanan halalan thayyibah. Gitu. Yang baik itu seperti apa? Yang baik itu adalah kriteria baik menurut diri kita baik,
bisa disebut baik kalau oleh lingkungan kita dipandang baik, bisa disebut baik kalau menurut aturan Islam itu baik, bisa dipandang baik kalau menurut menurut kebiasaan adat yang ada di lingkungan kita baik, maka itu akan menjadi baik. Begitu. Jadi anak-anakku, hati-hatilah dalam melangkah, hati-hatilah dalam bertindak, hati-hatilah dalam berbuat. Tidak setiap apa yang kita nikmati, setiap apa yang kita pandang baik itu akan berdampak baik pada kita. Setiap amal, setiap perbuatan selalu dipikir terlebih dahulu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mufradat kosakata bisa dilihat di halaman 18. Liddasam bermakna asyah, lemak. Ar-rodo'a bermakna ar-rodo'ta, anak yang menyusui. Al-bawasir bermakna syairun Arabi, penyair orang Arab. Yan fatimu bermakna yan fasilu, tersapih. Nahdiru bermakna tahwifun, menakutkan. As-summu racun, as-summu racun. Tahmil bermakna la tabali la tahtamu ay tahtani, tidak mementingkan atau meninggalkan. Syaban bermakna soro syaban, soro syaban, jadi remaja, jadi pemuda. Taptimu silu artinya menyapih. Anak-anak ustadz sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan daring hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa setoran hafalannya per pekan per satu judul. Kirim ke WA Ustadz 0852 2002 9090. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.